Rancangan Undang-Undang Permusikan yang masuk dalam program legislasi nasional 2019 tengah mendapat kritik dari sejumlah musikus tanah air. Koalisi Nasional tolak rancangan Undang-Undang Permusikan menganggap RUU ini berpotensi merepresi para pemusik. Saya JRX dari Superminister dan Devil Dice. Saya menolak RUU Permusikan karena ia sangat berpotensi mematikan aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui media seni seperti lagu. Bali tolak reklamasi, lawan! Saya, Poppy Airil dari Efek Rumah Kaca, menolak RUU Permusikan karena dapat merenggut atau merentap kebebasan dalam mencipta karya. Musisi seperti tidak boleh bersikap kritis atau berbeda pendapat, seperti berjalan mundur sambil jongkok. Tolak RUU Permusikan. Saya Mondo Gaskaro, saya menolak RUU Permusikan karena isinya amburadul, sangat berbahaya bagi perkembangan musik sebagai budaya yang didasari oleh akal sehat, kebebasan berpikir, dan kebebasan pergaulan. Saya Rara Sekar dan saya menolak RUU Permusikan karena berpotensi untuk memarginalisasi musisi-musisi independen dan juga musik-musik dan aktivitas musik yang hadir dan hidup di dalam masyarakat itu sendiri. Alih-alih memajukan kebudayaan lewat musik, justru RUU ini berpotensi untuk mematikan dan membatasi kemajuan kebudayaan melalui musik. Maka dari itu, saya menolak. Saya Endah dari Endah Enresa, saya menolak RUU Permusikan karena menghambat kebebasan bersuara dan berekspresi para musisi. Inilah beberapa suara dari sedikitnya 260 musikus yang tergabung dalam Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan. RUU Permusikan yang digadang-gadang dapat melindungi industri musik dan musikus justru dianggap sebaliknya. Setelah Konferensi Musik Indonesia atau KAMI, kini datang kritik dari deretan musikus yang tergabung dalam Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan. Mereka menganggap RUU Permusikan justru berpotensi merepresi para musikus. Melalui petisi yang dibuat Danila Riyadi di laman change.org, Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan memaparkan 19 pasal bermasalah dalam draft RUU yang diusulkan Anang Hermansyah dan Komisi 10 DPR RI. Beberapa pasal bahkan dianggap tumpang tindih dengan Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. 4 poin yang menjadi sorotan antara lain Pasal 5 yang memuat banyak kalimat multi-interpretasi dan bias sehingga berpotensi menjadi pasal karet, lalu pasal yang mewajibkan sertifikasi pekerja musik tanah air dianggap dapat memarginalkan pemusik, pemaksaan kehendak dan diskriminasi, serta pasal terkait informasi umum. Merespon penolakan terhadap RUU Permusikan, Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta Komisi 10 DPR untuk menunda pembahasan RUU Permusikan. Ya, makanya menurut saya kreativitas itu tidak bisa dibatasi. Apa yang disebut dengan musik bagus, musik keren, atau musik yang bermutu tinggi? Apa standarnya? Saya katakan, kreativitas seni, estetika itu tidak bisa dikasih standarisasi. Tapi kan kelihatannya udah ada draftnya, Bang. Terus gimana? Oh iyalah, nggak perlu lah. Kita fokus aja dulu dengan pemilu, nanti di masa yang akan datang aja. Sebelumnya, Senin 28 Januari, penggagas Konferensi Musik Indonesia, Glenn Fredly bersama Benz Leo serta musikus Tompi, Andin, Yuni Syara, dan beberapa pelaku industri kreatif lain sudah lebih dulu melakukan audiensi untuk membahas RUU Musik bersama Ketua DPR. Mereka juga menilai rancangan berpotensi menyandra kebebasan berekspresi dan melihat ada sejumlah pasal yang rentan menjadi pasal karet. Ide RUU Permusikan berawal dari Kaukus Parlemen Anti Pembajakan yang diinisiasi Anang Hermansyah bersama politisi lintas fraksi pada 2015. Pada 2017, DPR menyepakati pembuatan RUU Permusikan menyusul pertemuan Badan Legislasi dan KAMI Musik Indonesia. Pada 31 Oktober 2018, draft rancangan Undang-Undang Permusikan masuk daftar Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2019. Tiffany Raitama, CNN Indonesia. Oke, ini dia komentar di lini masa yang kami kurasi, kami pilih 4 sampai dengan 5. Yang pertama saya akan buka dari akun
@tr3yhardi. Meskipun sifatnya masih draft, tapi kalau sampai terrealisasi katanya akan ngebunuh karir musisi untuk mendapatkan penghasilan. Dan lebih dari itu justru mengekang para musisi kita untuk menghasilkan ide, menghasilkan kreativitas tanpa batas dalam bermusik. Emang katanya mending dilawan dari sekarang sih, tagar tolak RUU Permusikan. Kemudian saya buka yang berikutnya, komentar kedua dari Happy Bima. Baik jika RUU Permusikan yang ada diperbaiki dahulu. Nah, koalisi para musisi berkumpul dan mendiskusikan draft RUU Permusikan, hasilnya sebagai rujukan kepada teman-teman yang ada di Gedung Dewan, yang ada di DPR RI. Lalu berikutnya saya buka yang ketiga dari Hari_Koi. Saya menolak keras RUU Permusikan karena terdapat kesewenang-wenangan opini, penindasan yang didasari katanya sikap terhadap kreativitas yang juga berpotensi memenggal ruang juga gerak dari kaum atau pegiat musik independen. Saya buka berikutnya, kurasi terakhir dari akun @yuda_dab. Hadirnya RUU Permusikan memotivasi saya untuk makin giat lagi berlatih menggitar agar bisa menjadi musisi profesional berlisensi SNI. Ini kayak nyindir ya. Kita akan kembali bergabung via Skype dengan Kartika Yahya dan juga Aryan Seringai. Hai Kartika, Aryan. Oke, sekarang udah jelas ya. Kita balik lagi tadi pertanyaan saya, apa sih yang kemudian hal krusial yang jadi kegundahan dari teman-teman musikus ini menolak adanya RUU Permusikan? Ya, di dalam RUU Permusikan itu sendiri banyak pasal karet tadi seperti pasal 5 dan 50 yang justru mengekang kebebasan berekspresi. Itu kan bertentangan juga UUD 454 28 ya. Itu. Terus emang urgensinya tidak ada untuk dijadikan satu UU musik. Karena kalau untuk musiknya sendiri kita sudah ada sebenarnya ada undang-undang hak cipta, ada undang-undang cipta karya, yang undang-undang itu lebih baik direvisi atau disempurnakan kembali dibanding harus membuat undang-undang seperti ini, gitu. Dan itu juga undang-undang ini draftnya, draft rancangan undang-undang permusikan ini juga diambil dari naskah akademik yang diambil dari Blogspot yang kredibilitasnya juga perlu dipertanyakan. Gitu. Oke, saya terus sosialisasinya juga kita semua baru tahu ada RUU Permusikan ini kan sekitar seminggu lalu dari pemberitaan di Tirto dan Hukum Online, dan kita semua kaget kok isinya begini gitu kan. Oke. Ada beberapa poin tadi dari Aryan juga. Anda melihat sendirikah naskah akademik dari RUU Permusikan ini? Isi draftnya lihat? Iya, lihat. Oke. Ada artinya gini, Blogspot itu dijadikan acuan sebagai acuan pembanding dasar untuk menyusun dan membuat naskah draft itu sendiri maksudnya? Tadi ada pagi ada diskusi di Cilandak Town Square. Tadi kebetulan ada Bapak di komisi berapa? 10. Komisi 10, Dan dia sih bilang kami tadi lumayan mempertanyakan Bapak sebenarnya membaca naskah problematik ini enggak gitu. Dia agak nggak tahu, dia tidak terlalu menjawab, akhirnya mengaku dia bilang menjawab, tapi sejujurnya sih saya nggak percaya kalau dia udah membaca itu. Jadi kayak kalau dia bilang kalau ini kan sebetulnya di draft RUU ini masih bisa direvisi, diobrolkan kembali gitu kan. Tapi kenapa udah masuk prioritas lagi gitu. Ya, kalau gitu. Boleh saya tambahkan juga, silakan. Koalisi kami, Koalisi Nasional Tolak UUP ini terdiri dari banyak institusi. Saat ini 260 institusi dan terus berkembang, dan di dalamnya juga ada berbagai musisi dengan berbagai background, sebagian akademisi dan lain-lain. Pada saat mentahkan naskah akademis itu kita semua sependapat bahwa itu bukan sesuatu yang bisa dijadikan acuan yang proper untuk membangun sebuah undang-undang. Dan kita juga membuat daftar inventaris masalah, respon tersebut kita buat inventaris masalahnya, pasal saja yang problematis, dan kita menemukan 19. Jadi banyak sekali pasal yang problematis ini, ketimbang mencoba untuk merevisi atau merombak karena tidak ada urgensi, dan kita juga merasa ada agenda kita di mana banyak musisi tidak terwakili dan malah terkekang, malah industrinya akan terkecilkan. Kita tolak undang-undang, kita tidak
tidak memberi opsi untuk merevisi, kita tidak memberi opsi untuk merombak, kita menolak undang-undang ini karena dampaknya akan lebih buruk pada industri musik ketimbang menguntungkan. Oke, apa jawaban dari anggota Komisi 10 yang hadir dalam pertemuan tadi siang dengan beberapa musikus juga di Citos tadi terkait dengan bagaimana dan apa yang melatar belakangi akhirnya Blogspot itu dijadikan kerangka acuan untuk menyusun atau pembahasan RUU. Artinya ini kan kredibilitasnya dipertanyakan dong orang-orang yang menyusun draft RUU ini. Iya, betul. Nah, tadi sih sejujurnya belum, lebih kayak pertemuan pertama. Diharapkannya mungkin ada pertemuan berikutnya yang bagi sendiri ini kayak ini ngapain sih jadi nambah pekerjaan sebenarnya. Sesuatu yang nggak perlu. Tapi ya itu belum ada kayak hasilnya apa. Kalau tadi jujur tadi lebih kayak klarifikasi Bapak Anak tentang macam-macam hal. Jadi kayak Oke. Ya banyak nggak menjawab juga sih sebenarnya gitu. Banyak kata terucap tapi sedikit yang terjawab. Apa sedikit yang terjawab itu apa yang bisa di-share ke kita nih? Bagaimana kegelisahan dan juga hasil pertemuan tadi apa? Sedikit jawaban tadi dan kenapa hanya sedikit jawabannya? Apakah karena diteror oleh banyak musikus tadi siang? Ya mungkin juga betul. Tadi emang banyak teman-teman yang semangat datang karena merasa ini adalah perjuangan mereka juga untuk menolak si RUU permusikan ini kan. Ya intinya sih kalau dari kami menyebarkan teks aja kenapa dengan latar belakang jelas ini harus ditolak. Oke. Kalau dari mereka sendiri nggak banyak solusi ya. Tidak banyak solusi tapi hanya menampung aspirasi saja ya. Jadi belum ada solusi ya dari anggota dewan. Oke, gini RUU. Mereka sih bilang kayak ini udah dikerjakan 4 tahun. Maksudnya gini, kita mengerjakan ini sudah cukup lama untuk menunjang hak-hak musisi jadi udah kerja keras Tapi kalau yang saya lihat, lo kok udah kerja lama dengan pajak-pajak kita kok hasilnya RUU sampah gitu. Saya penasaran siapa sih yang anggota Komisi 10 yang hadir dalam pertemuan tadi? Ada Anang Hermansyah juga di sana? Ada. Ya, ada. Ada? Ya. Oke. Cuma Anang doang, ya. Oh, hanya Mas Anang sendiri? Itu yang di depan tuh ada musisi Glenn Fredly yang dari kami. Lalu tadi ada konferensi ya. Oke. Yang kemarin Ambon. Oke. Lalu anggota Komisi 10 ini kan banyak, tapi sepertinya hanya Mas Anang saja yang paling banyak dicari oleh pewarta, oleh orang-orang, sekarang oleh teman-teman musikus. Apa jawaban Mas Anang? Apakah dia juga ikut terlibat dalam penggodokan atau pembuatan draft RUU ini? Dan kenapa gini, Mas Anang itu kan juga seorang musisi, kenapa hasilnya justru menjadi ditentang oleh teman-teman musikus nih? Kayaknya nggak dibaca. Nggak dibaca? Tadi dalam pertemuan tadi mungkin yang saya tangkap dari kawan-kawan yang hadir adalah justru pertanyaan-pertanyaan itu tidak dijawab karena jawabnya muter-muter gitu. Oke. Dan catatan lagi bahwa dia musisi bukan berarti dia kepentingan. Saya masa kayak gini bisa lolos. Iya. Oke, teman-teman. Dia mas tapi kalau udah prolegnas dan prioritas tuh menjadi tanda tanya. Oke, Kartika Aryan, ini penggodokannya sudah bertahun-tahun, seperti yang juga teman-teman dari musikus tahu dan juga mungkin juga sudah disampaikan dan juga masuk dalam prolegnas 2019. Draft RUU-nya kalau tidak salah dari 2017, artinya sudah 2 tahun. Tapi kenapa baru hangat sekarang? Apakah karena kemarin teman-teman dari kami, rombongannya Glenn Fredly, Tompi, Yuni Syara juga datang ke DPR untuk ketemu dengan Ketua DPR? Kenapa baru sekarang? Apakah kemarin-kemarin juga sebegitu hangat ya untuk membicarakan RUU ini? Enggak, kita rata-rata tahu ini kayak seminggu ini. Minggu ini dan mungkin kawan Glenn dan ke sana itu terus dibedakan di Tirto itu sama hukum lain. Kita baru tahu kalau RUU ini ngaco berat. Dan prolegnas. Ya. Termasuk naskah akademiknya juga baru diterima, baru dibaca oleh teman-teman musikus itu sekarang, seminggu belakangan. Ya, oke. Ya emang sosialisasi si draft RUU ini nggak ada kalau apalagi kan itu dari tanggal 2017 kan. Oke. Kok kenapa baru sekarang di akhir masa jabatan? Oke, jadi koalisi nasional
Tolak RUU Permusikan tidak akan berhenti sampai dengan pertemuan di Citos tadi siang, jadi masih akan maju terus untuk menolak RUU Permusikan ini ya, intinya begitu ya. Kita akan tunggu seperti apa hasilnya. Baik, terima kasih Kartika Yahya dan juga Aryan Sringa sudah bergabung dengan CNN Indonesia malam hari ini. Selamat malam. Terima kasih.